selamat malam guys. Ketemu dengan channel Yusuf Elektronik. Pembahasan kali ini langsung saja, yakni tentang kipas. Sering saya menangani kasus kipas, orang menganggap sepele, kira kipas kalau nggak muter atau lemah cukup pergantian ini. Ya emang sih benar, ada kalanya, cuma biar lebih jeli sebenarnya ini fungsinya buat apa sih kapasitor. Terus bagaimana cara mengetahui apakah itu dari kapasitor atau dari dinamo sendiri yang putus di dalamnya bagian jalur kapasitor, atau dari asnya yang korosi ataupun karatan. Mari kita kupas satu-satu. Jadi untuk kapasitor ini guys, fungsinya dia sebagai starting gitu. Jadi ketika kipas pertama kali dinyalain buat angkatannya ini plus penambahan RPM, kalau nggak pakai ini maka kecepatannya benar, maka akan lemah. Cuma nggak semua kipas lemah dari ini. Untuk mengetahui apakah kipas lemah perputarannya dari ini atau dari dinamo atau dari ini, ya kita wajib mengetahui satu persatu. Oke guys, kita buka pertama kipas misalkan dari korosi, cirinya apa aja. Jadi ketika kipas kita pada kecepatan 1, 2, dan 3 dia sanggup muter, cuma pelan banget, udah dikasih baling-baling, nah itu berarti menunjukkan bahwa kipas tersebut yang kedua lupa ini, maaf ya, di sininya itu seret atau bunyi ngik 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 ngik, yang jelas seret lah, diputar pakai tangan tanpa baling-baling, udah itu fix 100%, berarti kerusakan as, korosi, dan juga pusing. Nah kalau ini penanganannya tentunya kita bongkar, terus kita ganti as, terus kita kasih minyak pelumas yang bagus, yang baru, jangan yang bekas, maka kipas akan top chair. Untuk detailnya ada di video saya sebelumnya. Nah terus yang kedua, kalau misalkan ini yang rusak dinamonya, sedangkan apakah kapasitornya ini berfungsi atau enggak, cara yang kedua untuk mengetahui apakah itu dinamo atau ini apa kapasitornya. Nah kembali lagi kayak tadi, kecepatan nomor 1 nyala, 2 nyala, 3 nyala, tapi dia biasanya cirinya kalau yang rusak jalur dinamonya yang ke kapasitor, biasanya kipas sama sekali nggak ada jalan-jalan sama sekali, terus ini diputar enteng banget. Nah, dia kayak ngelos, jadi nggak ada korosi, nggak ada kotoran, emang ini diputar sangat gampang. Tetapi si kipas tersebut kalau nggak dibantu pakai tangan nggak muter. Nah, dia cirinya biasanya gitu sederhananya. Jadi ketika kipas baik speed 1, 2, atau 3 ini harus dibantu pakai tangan baru muter. Nah terus yang kedua, biasanya dia diputar berlawanan jarum jam juga muter. Ini biasanya secara fisik udah pasti rusak jalur dinamo kapasitornya. Nah untuk lebih detailnya ya pakai tester. Caranya gimana? Gini guys caranya. Caranya cukup mudah guys, kita ambil tester analog saja biar gampang. Kalau digital kadang pakai angka kurang detail. Nah, kita kasih trouble-nya itu pada skala 100. Nah, setelah skala 100 kita coba tempelkan apakah jarum tester normal. Nah tester normal. Nah ini kalau jalur dinamo ini normal, ini sebelumnya kita kupas guys, yang bagian kapasitor ini ada 2. Ini seharusnya jalan, cuma dia nggak pentok, kira-kira seginilah. Nah kalau dia pentok segini berarti dia ngesot, kalau nggak pentok berarti putus. Hati-hati ya guys, pokoknya ini jarum jalar cuma nggak pentok. Nah, kalau pentok juga ngesot atau nggak bagus, dinamo juga bermasalah. Kalau nggak jalan berarti putus. Coba kita cek ini, soalnya dinamo normal ini. Kita cek bagian sini tentunya setelah dikupas, dan juga bagian sini. Nah ya kan guys, no jalan tapi nggak pentok. Nah ingat, jalan nggak pentok. Nah kalau demikian ceritanya, nah berarti kasus dinamo ini berarti masih bagus, maksudnya pada bagian jalur kapasitor. Nah berarti mutarnya karena lemah, maka berarti cukup mengganti kapasitor ini yang serupa, maka kipas akan kembali normal dengan catatan ini diputarnya enteng. Tetapi kalau kayak tadi yang poin pembahasan tadi, kalau ini harus dibantu pakai tangan, apalagi dia bisa muter berlawanan jarum jam, pasti gulungan di dalamnya pada jalur kapasitor mengalami putus.
Makanya walaupun kita mau ganti kapasitor ini 10 kali 100 kali nggak ada perubahan. Jadi yang perlu diingat ketika kipas mutarnya pelan harus dibantu pakai tangan. Nah, kita jangan buru-buru langsung mengganti. Kita cek dulu kabel kapasitor ini, kita kupas. Kita harus punya tester analog, biarpun merek apa saja nggak apa-apa. Nah, kita pada Trobes 100 ya, kita cek pada bagian sininya antara jalur kapasitor sama sininya. Ketika tester tidak berjalan berarti udah fix ini yang rusak pada jalur kapasitornya. Kalau udah jalur kapasitornya udah, mendingan kita ganti dinamo yang baru. Tetapi kalau misalkan ini kok jalan, dalam artian jalan, itu jalan segitu nggak bentok, berarti jalur masih bagus, cukup mengganti kapasitor. Oke guys, demikian tutorial mengetahui kerusakan kipas yang diputar pakai tangan bisa jalan, tapi ketika dikasih baling-baling nggak jalan. Apakah itu dari kapasitor atau dari dinamo itu sendiri? Nah, itu tadi trik-trik dan caranya sehingga kita tidak gagal paham. Apalagi sebagai tukang servis, ketika mengalami panggilan, jangan sampai kita dipermalukan, kita mendiagnosa kapasitor nggak taunya dinamonya. Oke guys, demikian tutorial singkat tentang bagaimana cara servis kipas angin, menentukan apakah kapasitor yang rusak atau dinamonya ketika kipas muter tapi dikasih baling-baling nggak muter. Oke guys, demikian. Salam Yusuf Elektronik, jangan lupa subscribe-nya.